Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan mengenai yang sebenar-benarnya dari hatinya terhadapmu saat ini. Ya, yang sebenar-benarnya darinya. Kita akan lihat ya. Pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang, teman-teman. Dan kalau kalian di sini tidak punya pasangan, atau alias tidak kenal siapa-siapa, nggak harus menonton ini. Ya, tema ini untuk cinta sudah pasti harus ada pasangannya. At least gebetan atau seseorang yang sudah nyata komunikasi, bukan yang halu-halu. Kata hati sebenarnya tentang kamu. Di sini dia jelas cinta sama kamu. Karena saya ngelihatnya banyak gesture atau sign cinta yang memang datang dari hatinya. Dia banyak mikirin kamu. Ya, mungkin di saat-saat dia lagi sendiri, di sela-sela kesibukan. Terus yang aku lihat, dia tuh pengen show off ke kamu bahwa iya, aku memang sekarang ini serius sama kamu. Yang kedua, aku melihatnya di sini ada fokus lain. Saya ngelihatnya walaupun dia mencintai kamu, tetapi kayak masih ada yang ngeganjel gitu loh, teman-teman. Ya, bisa jadi dia cinta sama kamu, tetapi ada fokus juga dengan yang lain. Ya, ini yang sebenarnya. Jadi bukan berarti dia nggak setia sama kamu, tapi fokusnya ini bisa aja mengenai pekerjaan. Jadi dia nggak bisa 100% waktunya untuk kamu. Apakah dia juga masih ada ikatan dengan mantan, bukan mantan ya, dengan pasangan sahnya? Kan ada tuh sekarang modelannya kayak ya udah pisah tapi pisah ranjang aja gitu, atau ya udah pisah rumah aja seatap tapi pisah ranjang kayak kos-kosan. Itu ada. Cerai enggak, saya juga nggak tahu kenapa. Di sini dia tuh banyak sekali sebetulnya gengsi. Banyak hal yang mungkin dia tuh belum buka semuanya ke kamu. Dia masih pakai topeng, di mana topengnya ini tidak menunjukkan sebenarnya bagaimana perasaannya. Kamu tuh seakan-akan kayak mungkin ngelihat dia adalah sosok yang dingin, ngelihat dia adalah orang yang gaslighting kamu aja. Tapi kamu gak pernah tahu kan hatinya dia tuh gimana, karena ada yang berbeda. Yang sebenar-benarnya saya lihat di sini adalah jika kita buka topengnya, dia ada adiksi atau ada kecanduan sama kamu. Saya nggak tahu kamu ngapain dia ya. Tapi di sini mungkin bisa pengaruh dari Le Aura. Tuh, bisa aja. Oh iya, kabar baiknya nanti akan saya share ya. Ada pengiriman ke 3 negara yang sudah dibuka. Kemudian saya lihat di sini dia itu merasa punya ikatan atau gini loh. Kamu tuh nggak bisa lepas loh dari pikirannya dia. Saya nggak tahu kenapa. Kayak ujung-ujungnya pasti kayak hatinya tuh udah kayak di sel gitu loh sama kamu. Paham kan? Ada perasaan yang kalau dia pergi dari kamu dan rasanya nggak enak. Apakah ini tandanya kamu punya magic? Mungkin karena kamu pakai Le Aura, kita nggak pernah tahu. Ya. Kita lihat di sini.
Oke, saya lihat apa yang membuat dia addiction sama kamu. Kamu itu sebetulnya juga orang penuh drama ya. Kadang-kadang ada sisi manipulatifnya. Tetapi kamu juga menginginkan dia dengan cara apa? Manifestasi. Saya lihat adiksi dia kepada kamu yang membuat dia merasa terus terkoneksi dengan kamu. Karena kamu itu, saya nggak tahu ya, entah kamu mendoakan dia, entah kamu mikirin dia sehingga jadi manifestasi dan itu energinya juga susah untuk pergi. Dalam, dari kamu di dalam. Jadi sebetulnya kalau kamu merasa kamu tidak menggunakan magic, maka manifestasi kamu bekerja ke orang ini. Makanya dia ngerasa kayak kecanduan sama kamu. Kamu tuh kayak nyirep gitu. Kayak tiba-tiba, aku gak tahu kamu tuh ada apanya, tapi kamu tuh spesial aja. Aku gak bisa lepas dari kamu. Ada satu hal di sini. Kamu yang bisa baca sendiri ya. Apa itu? Kalau aku buka nanti gak lucu. Nih, teman-teman, saya baca satu persatu ya. Turunan dari atas ada kartu mask. Apa sih yang dia pretending? Dia itu tidak bisa all in sama kamu. Sekalipun dia itu apa ya, bisa dibilang ada candu asmara sama kamu, tapi dia terjebak dengan tanggung jawab atau ada satu konsekuen yang dia lagi jalani saat ini. Ini bisa ada hubungan dengan hukum, maksudnya serius thing ya, bukan berarti dalam arti harus dipenjarain gitu, enggak, tapi ini tuh ada undang-undangnya lah, ada hukumnya lah, kayak gitu, yang mungkin dia tidak bisa lepas dari ini dulu. Ya seperti saya bilang tadi, apakah seseorang ini yang memang menyukai kamu, yang memang ada adiksi banget sama kamu, ibaratnya kamu sama dia tuh harus skin to skin. Kalau nggak nempel sama kamu rasanya dia nggak bisa gitu. Tapi dia itu kayak memang lagi nggak bisa bergerak ya. Makanya dia tuh nggak bisa menunjukkan all out. Ada beban yang besar di sini. Dan ini ada hukum justice bisa jadi ya ada pernikahan yang belum selesai, urusan-urusan yang nggak selesai, yang masih gantung, dan ini bisa berakibat hukum. Ini kita bicara mengenai takdir ya teman-teman. Kalau saya lihat ada sebuah ikatan mungkin yang gak biasa dengan kamu. Itu karena memang ada takdir dengan orang ini. Kamu mungkin bertakdir dengan orang yang punya opsi. Tapi saya gak tahu ya. Apakah takdir ini tuh memberikan hal positif buat kamu atau enggak? Tapi kalau kita bicara mengenai karma antara kamu sama orang ini, itu ada. Apa nih kira-kira yang kamu harus tahu, tugas kamu tuh hadir dalam hidupnya tuh apa? Orang kan pasti punya ini ya. Kayak misalnya nih aku pacaran gitu. Oh ya mungkin Tuhan memberikan dia kepadaku supaya aku tuh bisa membuat dia senang dari perasaan, membuat senang dari ego atau apapun. Tapi kamu sama dia ini punya suratan takdir teman-teman. Complicated ya. Kamu pengen bahagia kayak orang-orang yang punya pasangan jelas gitu, tetapi kamu terkoneksi dengan orang yang
memang mencintai kamu, namun dramanya juga banyak sekali. Ini takdir sih. Jadi kalau kamu tanya kok aku terkoneksi dengan dia, ya itu takdir. Paling simpel jawabannya adalah takdir kamu. Nah sekarang yang jadi PR kamu adalah tugas kamu itu apa ke dia. Kamu punya visi apa dan misi apa di hatimu untuk orang ini, selain dari cinta lo ya. Kamu tahu nggak bagaimana dia itu secinta apa dia sama kamu? Nine of Cups itu lebih berpikir bahwa kamu tuh adalah seseorang yang memang diharap-harapkan atau digadang-gadangkan. Dalam arti di sini ada pleasure, ada hasrat yang besar sama kamu. Nine of Cups itu bicara mengenai kebutuhan pribadi. Apakah bisa terkoneksi dengan ini? Mungkin. Ya dia beradiksi sama kamu dikarenakan memang harapannya itu untuk dekat sama kamu. Dia memang suka sama kamu, mungkin udah lama. Kamu memang yang diharap-harapkan dan sekalinya kamu datang udah susah lepasnya. Itu kayak semacam kayak kamu tuh adalah jawaban dari doa yang dia mau. Mungkin dia bilang, Tuhan, aku pengen dapat seseorang yang mungkin bisa menemaniku dalam kondisi suka maupun duka. Mungkin ketika dia sudah mungkin menikah dengan seseorang atau mungkin sudah menjatuhkan pilihan duluan, mungkin nggak pas dan ada takdir yang bergerak di situ. Kita nggak pernah tahu. Kita lihat lagi. Dalamnya kayak apa dia sama kamu. Dia tuh suka berfantasi tentang kamu, teman-teman. Yang aku lihat ya di sini, kalau untuk dia mencari sebuah ketenangan, kemudian mencari sebuah Seven of Cups itu lebih menunjukkan bahwa dia memilih kamu. Dia memilih kamu tetapi memang belum bisa diputuskan sekarang harus gimana gitu loh. Tapi dia udah tahu hatinya itu ke kamu karena dia merasa punya opportunity untuk bisa sama kamu. Hanya ini caranya, hanya ini kesempatannya. Sorry ya, suaraku tuh agak susah untuk napas, teman-teman. Mungkin ya teman-teman, dia tuh begitu suka sama kamu tapi belum bisa meraih kamu, mendapatkan kamu. Makanya di sini aku bilang dia banyak sekali berfantasi, berilusi tentang diri kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kartu The Hermit. Nah, artinya tuh apa, teman-teman? Kartu The Hermit itu menunjukkan sesuatu yang stabil ya. Dalam arti hal ini tuh cuman dipendam sama dirinya sendiri. Dia merasa kayak kamu tuh adalah refleksi atau cerminan dari dirinya dia. Itu yang aku lihat. Four of Pentacles. Dia merasa kayak terikat sama kamu. Terus gimana ya? Dia merasa gak nyaman kalau jauh dari kamu. Merasa ada ikatan spesial. Dan memang ini dia tuh pengen memiliki kamu seutuhnya, tapi terbatas. Paham gak maksudnya? Makanya sih kalau seandainya dia kayak ngebuat drama atau apapun gitu yang buat kamu pusing, itu sebenarnya caper aja sih, cari perhatian sama kamu. Karena dia tahu mungkin untuk memiliki kamu memiliki kamu 100%,
saat ini tuh masih belum mampu. Dia masih kayak mandang gue siapa sih, gue bisa gak sih ke dia. Ada kartu Three of Swords. Kalau kamu say kita pisah yuk, kita nggak sama-sama lagi sekarang, dia ngerasanya kayak patah hati banget, bener-bener kayak patah hati cinta pertama, tau gak? Rasanya tuh sakit. Jujur ya teman-teman, kalau seandainya kamu berpisah sama dia, dia mungkin akan jadi kayak traumatik gitu orangnya. Maksudnya gini, mungkin dia akan memberikan energi ke orang lain itu yang makin gak enak lagi. Mungkin karena jengkel sama kamu, dia bisa jadi orang yang pendendam akan cinta. Bisa jadi. Karena di sini aku ngelihatnya sedihnya pasti akan hancur-hancuran sih. Ya. Tapi kan kalau kayak gini nggak bisa nggak bisa direalisasikan juga percuma. Nah, kita akan lihat, karena kita sudah tahu dia seadiksi ini sama kamu, apa ke depannya? Two of Cups. Saya ngelihat dia, langkah yang dilakukan pertama adalah entah itu kapan ya. Saya nggak tahu nih orang itu rezekinya kapan ya. Tapi Two of Cups di sini dia mau ada ketemuan dulu sama kamu untuk make sure sekali lagi bahwa kamu adalah soulmate-nya dia. Yang kedua, menemui kamu itu adalah sebuah cita-cita, memang impian. Kita selalu kayak manifestasi, oke, aku pengen ketemu sama kamu dulu. Untuk make sure kita tuh masih punya rasa yang sama. Yang ketiga yang dilakukan adalah di sini dia akan kalau misalnya dia mendekati kamu sekarang ini, dia akan menjadi orang yang jujur. Kalau misalnya kondisinya mungkin dia masih ada yang lain, ya dia akan ngomong. Kalau misalnya memang sudah selesai, ya sudah selesai. Ya, tapi sudah selesainya sekarang itu kan pisah ranjang, pisah rumah. Ya, tapi kan ikatannya masih ada. Kita nggak tahu. Makanya aku bilang, ini ada koneksi hukum gitu. Apakah masih ada konsekuensi dia dengan orang lama hanya pisah ranjang aja, pisah rumah aja? Laki-laki suka begitu, sukanya pisah rumah tapi ngurus suratnya nggak mau. Maaf ya laki-laki. Ada kartu The World. Di sini aku bisa bilang dia akan lebih mendekatkan diri sama kamu. Kenapa? Karena dia ingin kamu tuh masuk ke dalam dunianya. Dia akan mulai kayak mengerucut ke kamu gitu. Kamu nanti akan merasakan deh bahwa dia tuh akan lebih posesif, akan lebih banyak ngomong, lebih banyak pengen deket sama kamu. Dan di sini saya melihat ada kartu Three of Wands. Dia menanti-nanti memang sebuah kesempatan ya sama kamu, dan dia tuh kayak berpikir bahwa memang ada masa depan sama kamu. Dia sangat percaya diri kali ini. Dia yakin hubungan ini tuh akan berkembang ke arah yang lebih pasti. Walaupun sekarang ini di awal tahun kita masih struggling ya, tapi kamu gak usah khawatir. Kenapa? Karena saya merasa apa yang kamu hadapi dengan yang kau terima itu akan kayak seimbang gitu loh teman-teman. Jadi kamu sudah di-prepare dari kemarin ya. KOJXPEMWUFYDHNS dan B ya. Kalau misalnya nama panggilan yang gak ada, nama nama panjang yang gak ada, kamu gak usah berkecil hati. Siapa tahu ini untuk pembacaan selanjutnya, siapa tahu namanya gak ada tapi energinya ada. Manifestasi saja, karena apapun yang kita manifestasikan positif itu akan diolah sama yang di atas. Tinggal nunggu kapan waktunya itu diberikan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau seandainya aku punya suara atau
cara penyampaianku nggak enak karena hidungku kesumbat teman-teman. Terima kasih, see you when I see you. Assalamualaikum, bye bye.